kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 28 ayat 1 hingga 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi. Katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus. Pagi. Dan selamat hari Paskah. Selamat hari Paskah. Aduh lembutnya. Sekali lagi selamat hari Paskah. Selamat hari Paskah. Haleluya. Ya mari kita buat ini ya. Bila saya kata Kristus telah bangkit, kita semua bersorak dengan suara yang paling kuat. Adik-adik semua boleh? Kuat sedikit lagi, boleh? Oke. Bila saya kata Kristus telah bangkit, kita semua bersorak haleluya, haleluya, haleluya 3 kali. Boleh? Jemaat semua boleh? Adik-adik semua boleh? Oke, siap? Kata pada kawan sebelahmu, siapkan hatimu. Kata pada yang satu lagi, siapkan suaramu. Oke. Alright, kamu juga ya? Oke. Alright. Mulai ya, siap? Kristus telah bangkit. Haleluya. 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 Wah, ini barulah. Kata padamu, kawan sebelahmu, ini barulah. Haleluya. Sila duduk saudara-saudari. Ya, ada sukacita di rumah Tuhan. Dan terima kasih sekali lagi untuk semua adik-adik yang menari dengan cute-nya di atas sini. Mari kita semua beri tepukan pada adik-adik kita semua. Apa yang best di dalam untuk persembahan kanak-kanak ya adalah ini. Di dalam persembahan kanak-kanak tidak ada salah punya. Kalau mereka buat salah pun tidak salah sebab cute. Betul tak? Ya, saya percaya bila mereka menari di atas sini menyanyi menari tadi, ya semua ibu bapak senyum dari telinga ke telinga. Melihat anak kamu menari di sini, ya. Dan bagaimana yang saya katakan, ya kalau kanak-kanak membawa persembahan tidak ada salah, tidak pernah salah punya. Semuanya ngam punya. Betul tak? Dan tapi kamu hebat hari ini.
Oke. Sorakan kamu tadi macam mana tuh? Lupa sudah. Saya pun lupa sudah. Siapa ketua mereka? Oke, sudah. Bagaimananya? OO-nya? Oke. Mari kita ikut mereka. Oh, 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 oh. Kemenanganku. Oke, alright. Oke, saya pun belajar dari mereka. Mari kita semua belajar. Belajar dari kadang-kadang paling best. Oke, semua adik-adik berdiri. Siap? Kamu pimpin kita semua ya? Boleh? Ya, kamu pimpin kita semua ya. Alright, 1, 2, 3. Oh, tingginya. Kemenanganku. Alright, semua. Kalau mereka boleh, kami pun boleh. Kalau tak boleh, habislah kamu. Oke, 1, 2, 3. Kemenanganku. Oke, adik-adik sekarang ini mau dengar mama, papa, dan semua abang-abang, kakak-kakak semua ya mau dengar mereka? Oke. Adik-adik semua diam, kami dengar mereka saja. Tengok sama ada mereka pandai atau tidak. Kalau mereka tidak pandai, kamu ketawakan mereka. Ini macam sel kanak-kanak sudah kami ini. Alright. Oke, steady. Ready. 1, 2, go. Wah, boleh tahan, tepuk tangan. Syoknya. Oke, tahun depan menari lagi ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kata pada kawan sebelahmu, Tuhan Yesus pemenang kita. Dan kata pada yang satu lagi, dalam Yesus kita ada kemenangan. Ya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Paskah tahun ini, tema tahun ini adalah Kristus ataupun Yesus pemenang. Apa yang kita maksudkan apabila kita membicarakan bahwa Yesus adalah pemenang, ya adalah ini. Kita merujuk kepada kemenangan Yesus atas kayu salib. Kemenangan Yesus ya di dalam kebangkitannya hari ini 2000 tahun yang lalu, dan juga kemenangan yang akan dia bawakan ya di dalam apabila dia kembali pada kali keduanya. Ya. Jadi ketiga-tiga perkara ini kita dapat melihat semuanya ini seperti berikut. Ya. Kemenangannya di atas kayu salib adalah kemenangan buat kita semua untuk ya masa lalu kita. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah ini. Kemenangan dalam kebangkitannya. Mari kita kata sama-sama, kebangkitannya. Kemenangan dalam kebangkitannya adalah untuk Anda dan saya masa kini. Untuk kekuatan, untuk anugerah, untuk kita ya pada masa kini. Dan kemenangan di dalam kedatangannya yang kedua kali satu hari nanti. Ya, yang akan datang adalah untuk masa depan kita. Ya, ataupun di dalam kekekalan ataupun keabadian. It's for eternity, untuk selama-lamanya. Jadi ini adalah ketiga-tiga ini merupakan dasar iman kita sebagai orang Kristen. Ya. Kalau sesiapapun yang tanya Anda, apakah imanmu? Apakah kepercayaan orang Kristen? Inilah adalah
intipatinya, ini adalah dasarnya. Oleh itu setiap kali kita menerima perjamuan suci, di dalam acara perjamuan suci ada di mana kita semua menyatakan bersama Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Mari kita kata sama-sama sekali lagi. Kristus akan Datang lagi. Ketiga, proklamasi ini adalah dasar iman Anda dan saya. Semua yang percaya dalam Yesus mempunyai iman dan juga berkat di dalamnya. Jadi pada hari yang mulia ini saya ingin menyatakan sedikit banyak dan juga mengajar sedikit banyak mengenai ini. Mengenai asas kepercayaan kita, dasar kepercayaan kita. Supaya iman kita akan menjadi lebih teguh dan juga kita yang percaya dalam Kristus akan menerima kekuatan kebangkitannya di dalam hidup kita pada sepanjang hidup kita di dalam dunia ini. Jadi saudara-saudari, sebagaimana yang saya katakan ini adalah dasar. Ini adalah asas iman kita. Karena pemahaman kita mengenai kebenaran ini, ketiga-tiga kebenaran ini akan mempengaruhi, akan membawa kesan dan juga hasil di dalam bagaimana kita menjalani hidup kita sebagai orang Kristen. Lebih lagi kita paham, lebih kuat iman kita. Kalau kita tidak paham, kita tidak tahu bagaimana untuk hidup sebagai seorang Kristen yang berkenan di mata Tuhan. Amin saudara. Kalau kita tidak jelas, kita sebagaimana firman Tuhan mengatakan seperti ombak di laut yang diombang-ambingkan selalu. Jadi oleh itu pemahaman kita di dalam ketiga perkara asas ini, Yesus telah mati, Yesus telah bangkit, dan Yesus akan datang ini akan memperkasakan, mengkuatkan iman kita. Jadi yang pertama adalah ini, kemenangan Yesus adalah untuk masa lalu kita. Kemenangan Yesus atas kayu salib adalah untuk masa lalu kita. Kita kembali kepada Jumat Agung yang lalu. Yang baru kita rayakan 2 hari yang lalu. Dan marilah kita kembali mengimbas kembali akan berkat dan hasil yang dibawakan melalui pengorbanan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib bukanlah satu kekalahan. Tetapi ianya adalah suatu kemenangan. Semua kata kemenangan. Kemenangan. Kemenangan atas iblis, atas dosa dan atas maut, dan semuanya ini ada mengenai dengan masa lalu kita. Dosa kita. Hukuman kita. Dan sebagainya. Jadi jikalau Anda hadir pada Jumat Agung yang lalu, mungkin kamu teringat apa yang saya katakan, yaitu melalui kematian Kristus di atas kayu salib, kita telah pun menerima pengampunan ilahi ataupun pengampunan diraja yang paling murni. Kenapa saya kata yang paling murni? Karena pengampunan ini, pengampunan ilahi ini tidak tercemar, tidak dipengaruhi oleh seapa sekalipun politik dan rasuah dan sebagainya. Karena ianya datang daripada Allah yang suci. Pengampunannya adalah daripada Dia. Jadi kita menerima melalui pengorbanan Yesus. Kita menerima semuanya.
kita telah diampuni. Segala hukuman atas dosa-dosa kita telah pun dibayar sepenuhnya, lunas. Apabila Yesus berseru tetelestai di atas kayu salib. Perkataan ini tetelestai di dalam penerjemahannya adalah sudah selesai. Apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus bukan sahaja misinya sudah selesai, tetapi segala hutang pun selesai dibayar. Dia telah menanggung segala dosa kita atas bahunya di atas kayu salib. Semuanya telah dibayar penuh. Ya, segala buku 35 yang kamu ada, yang mungkin yang lebih usia lebih tinggi, tahu buku 35 kan? Ya. Oke, di Malaysia ini kita ada dulunya, ya kan kita selalu sebab ya di dalam keluarga saya juga ya ada yang berbisnis, ya dan ada juga kedai-kedai runcit dan sebagainya. Oke, dan kalau ada kedai runcit ada buku 35. Apa buku 35? Buku 35 adalah catatan utang. Mama, bapak kita selalu pergi ke kedai runcit, ambil dulu ambil dulu. Semua masuk buku. Nanti ujung bulan baru bayar. Ya. Siapa yang tahu ada itu buku 35 itu? Ya. Anak-anak muda tidak tahulah sebab terlampau muda. Ya. Sekarang semuanya boost. Ya, mana tahu buku 35 apa tuh buku 35? Ya, tapi kalau kamu usia kamu lebih lanjut ya, mungkin kamu masih ingat buku 35 ini, yaitu catatan utang. Jadi bila Yesus kata sudah selesai, segala utang di dalam buku itu telah pun dihapuskan, telah pun lunas, telah pun dibatalkan. Kita bebas. Semuanya telah dibayar. Oleh itu, pengorbanan Tuhan Yesus mengingatkan kita sekali lagi bahwa Anda dan saya mempunyai peluang kedua untuk menjalani hidup yang baru. Tidak kira apa latar belakang kamu, tidak kira apa yang telah kamu lakukan. Janji Tuhan, anugerah Tuhan. Ya. Apa yang Tuhan siap memberikan adalah pasti. Kepada semua yang remuk hati dan bertobat yang datang mencari Dia, Tuhan akan ampuni. Amin saudara. Amin saudara. Tidak kira apa sekalipun pelanggaranmu. Tidak kira apa sekalipun dosamu. Sehinggalah pembunuh pun boleh diampuni di dalam Tuhan. Di dalam Kristus. Itu adalah sejauh mana Tuhan ingin berikan pengampunan dan peluang kedua kepada semua yang rendahkan hati, yang percaya dan yang bertobat. Ada amin? Amin. Ada amin? Pokoknya syaratnya adalah ini. Firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan tidak akan menolak mereka yang datang kepadanya dengan remuk hati. Bukan dengan kepura-puraan. Bukan dengan tanggisan. Tanggisan apa tuh? Bahasa Inggrisnya adalah crocodile tears. Ya, tanggisan air mata buaya sama juga. Oh, oke, sama juga. Ya, bukan dengan tanggisan air mata buaya. Itu tidak pakai itu. Kenapa? Sebab Tuhan dapat melihat terus ke dalam kita. Ada amin? Selagi kita jujur, selagi kita rendah hati, selagi kita remuk hati, selagi kita bertobat dan sanggup bertobat, pengampunan dari Yesus siap
diberikan kepada semua. Jadi tawaran daripada Tuhan ini, daripada Allah masih terbuka. Semua kata masih terbuka. Masih terbuka. Semua kata sekali lagi, masih terbuka. Masih terbuka. Ya, masih terbuka kepada semua orang yang datang mencari Dia. Apa ya yang Tuhan Yesus telah lakukan? Ya, kesan dan hasil daripadanya sampailah kepada kita hari ini. Tawarannya masih terbuka. Di dalam 2 Korintus 5:17 menyatakan, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Peluang kedua, hidup baru. Menjadi ciptaan baru. Dimungkinkan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudari yang dihormati, ya, yang kita datang beribadah hari ini. Kita yang percaya bersyukur. Dan kepada siapapun yang hari ini mungkin datang masih lagi dengan ragu-ragu. Masih lagi terasa bahwa kamu tidak layak. Janji firman Tuhan ini adalah untuk kamu. Karena sesiapa yang percaya dalam Kristus akan menjadi ciptaan baru. Kemenangan Tuhan Yesus atas kayu salib adalah kemenangannya untukmu, untuk segala masa lalumu. Segala masa laluku. Di dalam Yesus kita menjadi ciptaan baru. Amin. Jadi di dalam Jumat Agung kami merayakan anugerah belas kasihan ilahi ini. Kebaikan, kemurahan Tuhan yang begitu besar ini. Itu yang kita rayakan. Dan yang kedua adalah hari ini. Semua kata hari ini. Hari ini. Karena 2000 tahun yang lalu, pada hari ini, hari Minggu, hari Paskah ini, Tuhan Yesus telah bangkit. Telah bangkit. Adik-adik tolong saya ya, boleh? Kalau uncle-uncle, bapak-bapak, ibu-ibu ya tidak bantu saya, ya kamu bantu saya, boleh? Oke, hari ini Yesus telah pandai mereka. Oleh itu Yesus berkata, ya, jangan halang anak-anak datang kepadaku. Karena surga, kerajaan surga, kepunyaan mereka. Amin. 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 Ya. Amin. Oke. Saya mau jadi pastor anak zone kanak-kanak sudah. Sebab mereka support saya 100%. Haleluya. Kemenangan Yesus pada hari ini, pada hari Paskah. Jika kematian Kristus adalah untuk menangani masa lalu kita, maka kebangkitan Kristus adalah untuk menangani masa kini kita. Saya ulangi. Kalau Jumat Agung, kematian Yesus adalah untuk menangani masa lalu kita. Kebangkitan Yesus pada hari Paskah adalah untuk menangani masa kini kita. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena melalui kebangkitannya Tuhan Yesus telah mematahkan, telah memutuskan segala belenggu iblis atas hidup kita. Tuhan telah mengalahkan segala kuasa kegelapan. Melepaskan segala cengkaman iblis atas umat manusia, atas semua
orang yang percaya. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 hingga 57. Mari kita baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Firman Tuhan menyatakannya saudara-saudari, bahwa kuasa yang sama dari Roh Kudus yang membangkitkan Yesus adalah kuasa yang sama bekerja di dalam hidup kamu dan saya. Dengar, saya ulangi. Kuasa dari Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang membangkitkan Yesus adalah kuasa yang sama yang bekerja di dalam kehidupan setiap umat Kristen yang percaya. Kuasa yang sama. Kuasa ilahi yang sama. Bekerja di dalam hidup Anda dan saya. Oleh yang demikian, kita memperoleh kemenangan atas dosa dan atas semua kuasa kegelapan. Anda dan saya, dengar. Anda dan saya boleh mematahkan cengkaman iblis dari hidup kita. Itu adalah kenyataannya. Anda dan saya boleh menang. Anda dan saya boleh menjadi lebih dari pemenang. Firman Tuhan menyatakan sebenarnya kita lebih dari pemenang. Dalam Roma pasal 8 menyatakan demikian. Ya, bahwa kita adalah lebih dari orang-orang yang menang. Ianya tidak bermaksud kita tidak akan mengalami masalah di dalam hidup ini bila kita percaya Yesus. Tidak. Kita akan terus mengalami banyak cabaran dan juga tantangan. Tetapi kemenangan memihak kita. Ada amin? Ada amin? Ya. Dengan iman kata pada kawan sebelahmu, kemenangan memihak kamu. Adik-adik kata pada kawan yang satu lagi, kemenangan memihak kamu. Kemenangan memihak kita. Karena kuasa yang membangkitkan Kristus adalah kuasa yang bekerja dalam kita. Kita boleh patahkan kuasa iblis. Roma pasal 8 ayat ke-5, 35, 37 dan 39 menyatakan. Mari kita baca. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tidak. Karena dalam semuanya kita lebih daripada orang yang menang. Kita lebih dari pemenang. Apa yang firman Tuhan menyatakan. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dalam ayat 38 mari kita baca dan mengisytiharkan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang dari atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah saudara, firman Tuhan menyatakan kebenaran ini. Petikan ini dengan jelas menyatakan bahwa di dalam hidup ini, walaupun setelah kita percaya, walaupun peluang kedua telah diberikan, hidup baru telah diberikan. Selagi kita menjalani hidup Kristen kita, kita akan mengalami banyak cabaran dan tantangan. Dan juga serangan iblis yang bertubi-tubi. Kita akan lalui semuanya. Firman Tuhan menyatakan, ya, dengan jelas
menyatakan bahwa kita akan menghadapi pelbagai tantangan, kesusahan, kesukaran, penganiayaan, kebeluran, dan banyak lagi. Iblis akan terus menyerang kita. Iblis akan terus memanahi kamu dengan semua serangannya. Dengan semua anak panah berapi. Dia akan serang kamu dengan ketamakan, serang kamu dengan nafsu kedagingan, serang kamu dengan berbagai apa yang dia boleh gunakan untuk melemahkan kamu, untuk menjatuhkan kamu. Dia akan lakukan. Dan ia benar. Apa yang menyedihkan adalah kebanyakan antara kita sebagai Kristen sikap kita terhadap Tuhan, terhadap kerohanian hidup kita agak remeh. Kita tidak peduli, kita tidak awas, kita tidak jaga kekudusan dan hidup kita. Kita bermain dengan api. Dan oleh itu banyak yang terbakar. Benar. Banyak Kristen lemah karena kita tidak mengandalkan kuasa Kristus untuk memberi kita kekuatan menangani semuanya itu. Kita menyerah kepada iblis dengan senang. Kita menyerah kepada nafsu dengan senang. Kita menyerah kepada tipu muslihat iblis dengan senang. Dan oleh itu, banyak antara kita selalu jatuh. Dan ini adalah kebenarannya. Ini yang menyedihkan. Inilah hakikatnya. Tetapi, selagi kita tetap beriman, selagi kita tetap dengan kerendahan hati, mengandalkan Tuhan, percaya dan mengharapkan kekuatannya, kita akan bangkit kembali. Amin saudara. Karena firman Tuhan menyatakan tidak ada apa-apapun yang akan dan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Haleluya. Dan minggu lalu kita telah saksikan kasih Allah yang begitu besar. Tidak ada dosa, tidak ada pelanggaran, tidak ada kelemahan yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Haleluya. Biarlah kita pada hari ini, pada hari Paskah ini sadar bahwa ada kuasa kemenangan daripada Kristus untuk hidup kita. Biar Anda dan saya bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Berharap mengandalkan kuasa Roh Kudus untuk menguatkan kita. Di mana kita dapat mengatakan tidak kepada dosa. Tidak kepada segala cobaan daripada iblis. Ianya akan datang. Selepas kebaktian ini, ianya akan datang. Kadang-kadang di tengah-tengah kebaktian, ianya juga akan datang. Tetapi kita boleh menanganinya. Dengan kuasa Roh Kudus. Dengan kekuatan ilahi. Yang datang daripada Roh Kudus yang membangkitkan Yesus. Kuasa yang sama dapat bekerja di dalam hidup kita. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Percayalah. Dan oleh itu, karena kita punya kuasa
daripada Tuhan ini. Kita dapat berdoa untuk orang. Kita boleh percaya untuk penyembuhan. Kita boleh percaya ya, di mana Tuhan dapat mengubah hidup seseorang. Pagi ini ya, saya telah menggunakan 2 contoh. Ya, di dalam pelayanan saya yang saya melihat mukjizat telah berlaku karena kuasa Tuhan yang dapat mengubah hidup seseorang. Tuhan dapat mengubah hidup kita. Kalau kamu masih ragu-ragu sama ada sesuatu, kamu boleh diubah Tuhan atau tidak, saya ingin katakan kepadamu. Selagi kamu percaya, kamu dapat berubah. Saya memberi satu contoh tadi pagi akan seorang pribadi yang saya kenal, ya, yang saya kagum dan saya sangat terharu. Karena pribadi ini, bapak ini, ya, sejak kecil saya sudah tahu dia, kenal dia, tidak kenal dia secara rapat, tetapi kenal orangnya. Karena dia adalah seorang yang sangat panas baran. Benar, seluruh kampung tahu dia panas baran. Ya, dan saya pernah lihat dengan mata saya sendiri kepanas barannya. Ya, kalau ada istilah itu, ya. Sebab semasa saya muda dulu, nah ini sedikit cerita saya, ya. Semasa dalam sekolah, di bangku sekolah, ya masih belajar, masa cuti sekolah. Saya akan jadi caddy. Ya, kamu yang main golf, kalau tahu main golf, saya jadi caddy. Sebab di Labuan ada salah satu daripada golf course yang terbaik, terunggul. Oke, jadi kecil-kecil dulu saya selalu jadi caddy. Oke, sebab saya di Labuan dulu lah ya, sekarang tidak begitu banyak. Dulunya di Labuan juga banyak orang putih. Ya, kalau kamu pandai sedikit orang putih, bukan sedikit orang putih, cakap orang putih, ya, kamu boleh jadi caddy mereka. Sebab jadi caddy mereka bagus, untung, karena mereka tip besar. Oke, kami semua dulunya jadi caddy, kami tidak mau jadi caddy orang Cina. Kenapa? Orang Cina kedekut. Benar. Ini bukan, ini ya benar. Kedekut mereka. Apalagi bila mereka kalah. Kadang-kadang sepatunya bayar 20 ringgit, dia bayar 10 ringgit saja. Ya, dan bapak ini yang kami kenal dari kecil dulunya, dia sudah panas baran. Kami pernah nampak dia marah sampai dia buang bag golfnya dalam kolam. Oke, lepas itu suruh caddy pergi selam ambil balik. Dan caddy itu pergi cari bagnya, sudah dapat bagnya, diberikan kepadanya, tidak ada bayaran tambahan. Kenapa saya tahu? Saya bukan caddy-nya lah. Sebab kami caddy kan, kami tanya, dia ada bayar lebih kan? Tidak. Nah, ya, kedekut. Panas baran. Nah, masa lalu saya sudah jadi seorang padri, ya. Di dalam, ya, ada satu kali kami ada penginjilan, ya, di gereja, dan bapak ini diundang, dijemput oleh jemaat gereja, datang ke gereja. Wih, terkejut saya nampak dia. Oke, bila saya salam dengan dia, apa kabar Pak? Ya, sebab saya kenal dia. Orang Labuan pasti kenal dia. Oke, saya salam dengan dia. Di hati saya kata, orang macam ini bolehkah tidak diselamatkan nih ya? Puji Tuhan. Malam itu, dia percaya. Dan hidupnya diubah. Luar biasa. Tidak pernah saya lihat seorang hidup yang diubah begitu besar, begitu banyak sekali.
Dia menjadi salah satu anggota gereja kami, ya, yang di Labuan, yang paling rendah hati. Ya, setelah saya kenal dia, ya, percaya pada Tuhan, tidak pernah saya melihat dia marah atau meletup. Tidak. Tuhan ubahnya luar biasa. Semua kata luar biasa. Saya telah melihat daripada seorang yang sangat panas baran sampai kepada seorang yang sangat rendah hati yang selalu dan sudi membantu. Dan saya di sini bukan memburuk-burukkan namanya, tidak. Karena dia pernah berdiri di atas mimbar memberi kesaksiannya secara pribadi. Bagaimana anugerah Tuhan mengubah hidupnya. Haleluya. Mari kita beri ketepungan kepada Tuhan. Kuasa kebangkitan Kristus dapat mengubah hidup seseorang. Dan dia dapat mengubah hidup kamu juga. Tidak ada yang terkecuali. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada amin? Ada amin? Kalau kamu rasa kamu orang yang paling teruk, anugerah Tuhan lebih besar buat hidupmu. Pribadi yang kedua yang mengharukan hati saya adalah bapak mertua saya sendiri. Karena mukjizat yang berlaku di depan mataku di dalam hidupnya luar biasa. Nah, bapak mertuaku tidak tahu kenapa dan bagaimana, oke. Dia seorang anggota Anglikan tapi dia tidak pernah ditetapkan. Jadi oleh kerana itu dia tidak mau ke gereja. Sebab dia senantiasa rasa malu. Orang semua datang mengambil perjamuan suci tapi dia tidak dapat menerima. Jadi dia adalah seorang pribadi yang agak keras karakternya. Ya, itu bapak mertuaku. Saya masih ingat lagi bila saya datang ke rumahnya, jumpa dia. Sebab mau tangan anak perempuannya, wih seram aku nampak dia. Ya, iya dia seorang yang keras. Dia tidak cakap banyak, wih tapi pribadinya, ya tanya saja istriku, oke? Don't play, kata orang putih, oke? Alright, nah jadi apa sekalipun dia tidak mau ke gereja. Ada satu ketika bapak mertuaku sakit tenat. Ya, the blood count, ya, kiraan darahnya turun sampai ke tahap kritikal. Dokter sudah panggil seluruh keluarga, siapkan hatimu. Nah, di dalam ya kesakitannya yang begitu kritikal sudah. Dia hanya ada satu hasrat. Apa hasratnya? Ditetapkan. Luar biasa. Dia mau ditetapkan. Pada masa itu saya sudah jadi padri. Ya. Jadi saya pun bergumur garuk kepala. Sebab kami di Labuan. Bishop di Kota Kinabalu. Bapak mertua sudah nazak. Macam mana ya? Oke, pada masa itu tiada handphone, pakai telepon, kreng ya. Telepon bishop. Nah, saya tanya soalan yang paling bodoh sebagai seorang padri. Sebab ini bukan tugas padri, tapi saya sebab tidak tahu apa membuat sudah kan. Sebab saya pikir, bishop di KK macam mana boleh datang buat penetapan buat bapak mertuaku yang sudah nazak ini. Ya saya telepon bishop dan saya tanya bishop. Saya tanya pada masa itu Bishop Yong, ini banyak yang kamu kenal. Saya tanya Bishop Yong, oke, bapak mertuaku sudah nazak, ya, dan dia mempunyai satu hasrat terakhir, dia mau ditetapkan. Dan saya tanya Bishop, boleh saya tetapkan dia? Bishop terus jawab tidak boleh, oke, tapi syukur
untuk Bishop Yong. Bishop Yong kata, oke, saya akan ke Labuan. Saya akan ke Labuan. Haleluya. Jadi kami beritahu Bapak mertua, oke, Bishop Yong datang ya, sabar ya, tunggu. Jangan pergi ya. Ya, betul. Hari keduanya awal pagi Bishop Yong sampai terus ke hospital. Tetapkan dia, oke, dan beri dia perjamuan suci yang pertama. Saudara-saudari dalam Kristus, di mataku sendiri saya melihat mukjizat. Setelah Bapak mertuaku menerima perjamuan suci, pada malam itu the blood count, ya, darahnya kembali pulih. Semua kata kembali pulih. Semuanya tiba-tiba kembali pulih. Dan hanya setelah 2 hari. Nah, sebelumnya dia nazak. 2 hari selepas itu dia boleh balik rumah. Sehat. Haleluya. Haleluya, beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Mukjizat terjadi karena ada kuasa kebangkitan Tuhan yang dapat menyembuh. Amin saudara. Amin saudara. Ya. Jadi dengan iman bila kita menerima semuanya, mukjizat akan berlaku. Nah, hari ini banyak antara kamu baik kamu bertobat. Ya, kenapa bertobat? Ya, Bapak mertuaku yang satu-satu ini, ya, oleh karena dia malu, karena tidak dapat menerima perjamuan suci, dia sanggup tidak datang gereja. Banyak antara kamu yang senang-senang datang gereja pun tidak mau ambil perjamuan suci. Ya. Bukannya perjamuan suci, ya, ada magical atau apa, tetapi imanmu di dalam Kristus. Kuasa Tuhan juga menggunakan perjamuan suci ini sebagai saluran berkatnya, saluran ilahinya kepada kita. Ada amin? Mukjizat boleh berlaku kalau kita percaya. Jadi firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Rasul Petrus juga meyakinkan kita. Mari kita baca. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Semua kata segala sesuatu. Segala sesuatu. Kata sekali lagi segala sesuatu. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia dan telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Firman Tuhan menyatakan bahwa kuasa ilahinya dapat mengubah hidup kita. Bapak mertuaku, di depan mata saya mukjizat terjadi dalam hidupnya. Tidak pernah saya bayangkan. Setelah dia pulih, syukur dia hidup untuk lebih kurang 1 tahun atau lebih. Ya. Pada masa itu, ya, dia selepas itu, ya, kesehatannya mulai menurun lagi, sebab dia pun usianya juga agak tinggi. Ya. Dan pada masa itu istri dan saya, ya, perlu pergi ke misi, ke ladang misi untuk kali pertama sebagai suami istri. Nah, dengar. Perubahan di dalam hidup bapak mertuaku sungguh luar biasa. Secara pribadi sebagai seorang padri tidak pernah saya alami seperti itu. Setelah dia percaya, dia mengasihi Tuhan, dia membaca firman Tuhan, dia sebenarnya suruh satu padri, ya, dari gereja kami, ya, untuk mengajar dia dan sebagainya.
Dan pada minggu sebelum kami berangkat ke misi untuk beberapa minggu di luar negeri, dia panggil kami, suami istri. Dan kami jumpa dia di biliknya. Dan ada banyak kata-kata dorongan yang dia berikan. Dan apa yang paling luar biasa adalah ini. Dia kata pada istri dan saya, terkejut kami ya bila mendengarnya. Dia kata, kalau ada apa-apa terjadi pada saya, tidak perlu kembali. Kalau apa-apa terjadi kepada saya, tidak perlu kembali. Kami heran, kaget, kami heran. Kenapa dia kata begitu? Dan benar. Setelah kami berada di ladang misi, pada minggu kedua atau sebagainya, bapak mertuaku meninggal. Dan bila kami terima telepon bahwa bapak mertua telah meninggal, kami teringat kata-katanya pada kami. Luar biasa. Seorang yang dulunya keras, tidak mau ke gereja oleh karena sebab-sebab tertentu. Tuhan mengubahnya dengan begitu besar. Sehingga dia sendiri tahu masanya. Dan boleh mendorong istri dan saya. Luar biasa. Amin saudara. Beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Apa yang saya ingin mendorong Anda semua pada hari yang mulia ini adalah kuasa kebangkitan yang telah membangkitkan Yesus. Adalah kuasa yang sama. Boleh bekerja di dalam hidup Anda dan saya untuk beroleh kemenangan. Kita boleh menangani segala tipu muslihat dan serangan iblis. Percayalah. Percayalah. Jadi oleh itu, saya menggalakkan semua untuk setia datang beribadah. Setia ikut kelompok sel. Sebab di situ kita boleh belajar bersama, boleh membangunkan iman dan kerohanian kita bersama. Saudara, jangan jauhi daripada Tuhan, tetapi tetap setia. Amin saudara. Akhirnya adalah ini. Tuhan, kemenangan Tuhan bukan sahaja untuk masa lalu kita. Kemenangan Tuhan bukan untuk masa kini kita saja. Tetapi kemenangan Tuhan adalah untuk masa depan kita. Semua kata masa depan kita. Masa depan kita. Kata sekali lagi masa depan kita. Masa depan kita. Ya. Apa yang saya masukkan adalah hari kedatangannya yang kedua kali. Yesus yang telah mati, telah bangkit, diangkat ke surga. Firman Tuhan berjanji dan menyatakan bahwa satu hari nanti Tuhan akan kembali. Dan di dalam saat dia kembali, dia akan memanggil dan juga mengumpulkan kita bersama dia. Semua orang yang setia akan dikumpulkan. Dan di situ kita akan merayakan kebaikan dan juga anugerah Tuhan yang begitu besar. Pada hari kedatangannya, saudara, firman Tuhan juga menyatakan bahwa si iblis dan semua roh-roh jahat akan dihukum selama-lamanya. Dan tidak akan lagi dapat menyerang ataupun menjatuhkan sesiapa. Karena mereka akan dihapuskan untuk selama-lamanya. Firman Tuhan menyatakan bahwa ada langit dan bumi yang baru akan tiba.
Di dalam Wahyu 21 ayat 1 hingga ayat keempat. Mari dengar firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku akan melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Apa yang dimasukkan adalah umat Tuhan. Ya, bagaikan pengantin. Ya, untuk menyambut mempelai laki, pengantin laki, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapuskan segala air mata dari mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap nangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Harinya akan tiba. Harinya akan datang. Di mana semua penyakit, semua tangisan semuanya akan lalu. Dan tidak ada lagi. Karena Tuhan akan menjadikan semuanya baru. Dan janji dan wahyu ini menanti kita. Dengar, wahyu ini menanti kita. Khusus kepada orang kudus yang tetap setia sampai akhir. Jadi oleh itu saya ingin memanggil kita pada hari yang mulia ini. Untuk terus setia kepada Tuhan sampai akhir. Jangan remehkan hidup Kristenmu. Perkuatkan hidup Kristenmu. Terus berharap, terus beriman. Karena orang yang setia akan melihat wahyu ini terjadi dan menanti mereka. Sebab oleh itu ya saudara, kita harus hidup pandang jauh. Dan jangan hidup hanya untuk keseronokan sementara. Atau hanya untuk kesenangan sesaat di dalam dunia ini. Jangan. Kita harus bersedia untuk keabadian, untuk kekalan. Amen. Dalam bahasa Inggrisnya, let us be prepared for eternity. Yaitu bersama Tuhan di surga untuk selama-lamanya. Sebab itu Tuhan Yesus mengajar kita. Dan ini adalah ayat dan juga pesanan terakhir yang saya ingin berikan kepadamu baik hari ini. Di Matius pasal 6 ayat 19 hingga ayat 21. Yesus berkata, oleh itu janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Sebab di bumi ngengat dan karat merosakkannya dan pencuri membongkar dan mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Karena di surga ngengat dan karat tidak merosakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sebagai kesimpulan, sebagai penutup, saya ingin tanya Anda dan saya, di manakah hati kita hari ini? Adakah hati kita terpaut, berakar di dalam dunia yang fana ini? Adakah hati kita hanya mengejar keseronokan duniawi yang sementara ini? Atau hati kita berpusat, berfokus kepada surga. Biar hati kita hari ini
memusat kepada surga, kepada Tuhan. Biar hari yang mulia ini membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, dan kami dapat berkata pada hari ini, Tuhan, saya mau menjadi seorang yang lebih setia kepadamu. Saya mau menjadi seorang yang lebih beriman kepadamu. Saya mau menjadi seorang yang mengikut Tuhan, mengandalkan kuasa-Mu, kekuatan-Mu untuk mengalahkan iblis dan segala tipu muslihatnya. Doa saya adalah untuk kita semua yang ada di sini. Akan berasa teruja tentang surga sekali lagi. Kenapa saya berkata demikian? Kenapa saya berdoa supaya hari ini hati kita semua lebih cenderung kepada surga, kepada Tuhan. Kebenarannya adalah ramai orang Kristen, banyak antara orang Kristen hari ini telah pun berpikiran duniawi, terlalu terikat kepada dunia. Sehingga pemandangan ke surga sudah kabur. Tidak penting. Tidak terfikir sama sekali. Tetapi biar hati kita hari ini tertarik kepada Tuhan sekali lagi. Amin. Amin. Itu doa saya buat Paskah ini. Ini dosa pula. Ini doa saya untuk tahun ini mengenai kemenangan. Jangan, saudara. Kita harus belajar pandang ke atas. Dan jangan hanya pandang ke bawah. Saya teringat cerita ini. Mengenai ada satu orang. Satu hari dia jalan-jalan di bandar. Ya, dia jalan-jalan di fajar. Dan di dalam perjalanannya dia ternampak. 10 ringgit di jalan. Cepat-cepat dia ambil. Tengok kiri kanan, tiada orang, lah. Berkat. Dan mulai dari hari itu, matanya tidak pernah terangkat lagi. Kenapa? Kerana sejak hari itu, matanya hanya lihat. Jangan. Banyak antara kita, mata kita telah pun tak terangkat lagi. Sudah terpaut kepada hal-hal duniawi. Saat untuk mengangkat mata kita. Amin. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Kristus pemenang. Mari kita kata sama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Dan kita mengisytiharkan iman kita. Mengisytiharkan hati kita. Kepercayaan kita. Kita mulai dengan Kristus pemenang. Mari kita baca dengan suara yang kuat. Adik-adik boleh baca dengan suara yang kuat? Oke. Tolong tanta, om, bapak-bapak, ibu, ya, datuk-datuk, nenek-nenek, ya. 1, 2, 3, Kristus pemenang. Kemenangannya di atas kayu salib menyelamatkan kita dari masa lalu kita. Kemenangannya dalam kebangkitan adalah kekuatan untuk masa kini kita.
Kemenangannya dalam kedatangannya yang akan datang adalah keselamatan untuk masa depan. Amin.